Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah yang setia dalam kehidupan kita adalah Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita melewati semua tantangan kehidupan. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini adalah bagian daripada nasihat Rasul Paulus ketika digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika melihat situasi jemaat yang sedang berada di situasi yang krisis. Mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. Seperti yang diungkapkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9. Mereka kerap kali menghadapi himpitan, mereka kerap kali menghadapi tindasan, mereka kerap kali berada di situasi kehilangan akal, tidak memiliki pikiran yang sehat untuk dapat mengambil keputusan-keputusan. Situasi itu adalah situasi yang kritis. Dan kalau kita renungkan lebih dalam lagi, situasi itu menyita emosi, pikiran, perasaan, waktu, bahkan tenaga mereka. Berbicara soal emosi itu berbicara soal kemarahan, kebencian yang bisa saja muncul dalam hati mereka. Tapi berbicara soal pikiran itu bicara soal mungkin pikiran-pikirannya adalah overthinking. Hari-hari ini mungkin situasi itu sama menghinggapi kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini situasi krisis banyak kali mengganggu pemikiran kita, mengganggu emosi kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita. Saat kita merasa gagal, saat kita merasa tidak berarti, saat kita merasa pahit dalam hati ini. Inilah situasi-situasi yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini. Sama seperti jemaat waktu itu. Mereka berada di dalam himpitan, berada di dalam tekanan. Perasaan mereka campur aduk, susah untuk mengendalikan. Tetapi Rasul Paulus memberikan nasihat yang bijaksana melalui dorongan Roh Kudus agar mereka mengalihkan pandangan mereka kepada Kristus yang diam di dalam kerajaannya yang kekal. Bahasa yang digunakan menggunakan kata skope. Skope artinya fokusmu harus engkau alihkan dari situasi yang dapat engkau pikirkan, engkau rasakan, engkau lihat hari ini kepada Kristus yang ada di dalam kerajaannya yang kekal. Ayo umat Tuhan, ayo umat Allah, mari hari-hari ini mungkin situasi kita tidak menyenangkan. Mari kita alihkan pandangan kita. Jangan hanya terfokus pada keadaan kita yang ada saat ini. Keadaan kita yang saat ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak produktif nantinya. Menjadikan orang-orang yang tidak bisa fokus pada tujuan kekal yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita alihkan pandangan kita alihkan fokus kita hanya kepada Kristus. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Alihkan pandangan kita kepada nasihat, kepada para Rasul dan kepada Yesus Sang Imam besar agung kita. Mari kita alihkan pandangan kita ke sana. Dan kalau kita bandingkan ini dengan Yudas ayat 20 dan 21 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari umat Tuhan, umat Allah, jangan parkir fokus kita hanya ada di dalam dunia ini. Tapi mari hari ini, pagi ini kita alihkan pandangan kita kepada yang kekal itu. Sebab kekekalan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Dan kekekalan itu adalah jaminan untuk hidup kita di masa yang akan datang. Mari umat Tuhan, jangan lelah,
tetap bersemangat dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, dan mari hadapi perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Juru selamat dan gembala kami yang hidup, Allah yang perkasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami hari ini Tuhan diingatkan kembali, dinasehati oleh kebenaran firman-Mu bahwa agar kami fokus kepada kekekalan, melihat situasi dunia yang berat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami tetap memandang Engkau, memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di CUTW Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Engkau. Dan memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, para staf Gembala, para diaken. Tuhan menopang, menolong kehidupan mereka. Dan menjadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.